Jangan lupa siapin biaya untuk penerbitan sertifikat DJID. Berapa harganya? Simak video ini sampai habis. Kalau mau melakukan Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID, perlu direncanakan dengan matang karena selain membutuhkan waktu, juga ada beberapa jenis biaya yang perlu Bapak Ibu keluarkan. Salah satunya adalah untuk penerbitan biaya sertifikat DJID. Ini penting diketahui karena akan berpengaruh terhadap berbagai kebutuhan perusahaan, baik itu agenda perusahaan, baik itu penganggaran perusahaan, dan lain sebagainya. Kalau tidak direncanakan dengan matang, Bapak Ibu tidak mengetahui berapa biaya penerbitan sertifikat DJID, bisa jadi ini mengagetkan perusahaan Bapak Ibu dan bisa jadi merugikan perusahaan kalau memang tidak ada anggaran yang disiapkan untuk proses tersebut. Sertifikasi DJID atau sertifikasi produk telekomunikasi yang diselenggarakan pemerintah Indonesia, tepatnya oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, itu pada dasarnya sama seperti berbagai sertifikasi produk telekomunikasi yang ada di dunia, di mana membutuhkan biaya untuk proses penerbitan sertifikatnya. Regulasi tentang penetapan tarif penerbitan sertifikat DJID ini juga sudah diatur dalam regulasi yang ditetapkan pemerintah Indonesia, tepatnya di Peraturan Pemerintah atau PP nomor 43 tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan bukan pajak atau PNBP. Jadi ketika Bapak Ibu membayarkan biaya sertifikat DJID-nya ini akan masuk ke kas negara sebagai pendapatan negara. Regulasi ini tidak hanya mengatur tentang biaya penerbitan sertifikat DJID, juga termasuk biaya pengujian produk telekomunikasi terutama di balai uji milik pemerintah atau balai uji BUMN. Dan informasi tentang tarif pengujian ini bisa Bapak Ibu lihat di video kami sebelumnya. Biaya penerbitan sertifikat DJID ini perlu Bapak Ibu bayarkan setelah DJID selaku operator sertifikasi itu melakukan evaluasi. Jika dinyatakan lolos persyaratannya, maka DJID akan mengeluarkan invoice dan surat pemberitahuan pembayaran atau SP2. Sementara tarif penerbitan sertifikat DJID ini tergantung dari beberapa hal. Di sini akan kami jelaskan lebih lengkapnya. Yang pertama itu didasarkan pada jenis produk telekomunikasi yang Bapak Ibu ingin sertifikasi. Di sini dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama itu kelompok handphone dan komputer tablet atau HKT, serta selain kelompok handphone dan HKT tersebut atau non-HKT. Kemudian tarif ini juga didasarkan pada laporan hasil uji yang digunakan Bapak Ibu untuk proses sertifikasi DJID ini. Seperti kita ketahui bahwa dalam proses sertifikasi DJID, Bapak Ibu bisa melalui dua jalur. Yang pertama adalah jalur local testing, di mana pengujian produk telekomunikasi yang Bapak Ibu mau jual di Indonesia itu dilakukan pengujian di balai uji yang ada di Indonesia. Dan satu lagi adalah jalur evaluasi dokumen, di mana Bapak Ibu sudah melakukan pengujian di balai uji luar negeri yang diakui oleh DJID. Kemudian parameter yang ketiga adalah jenis balai uji luar negeri yang digunakan. Karena untuk penggunaan balai uji luar negeri itu ada dua jenis. Yang pertama adalah balai uji di mana negara tempat balai uji tersebut sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Komdigi, atau yang sudah menjalin kerjasama yang disebut dengan Mutual Recognition Arrangement. Kemudian jenis balai uji luar negeri yang kedua adalah balai uji non-MRA, yang artinya tidak menjalin kerjasama. Tapi jenis balai uji ini juga sudah ditetapkan oleh DJID. Jadi Bapak Ibu harus melakukan pengujian di balai uji yang diakui DJID jika ingin melakukan proses sertifikasi DJID. Pada dasarnya Bapak Ibu bisa mengetahui tarif penerbitan sertifikat DJID di laman sertifikasi postel.go.id, di mana laman ini adalah laman resmi untuk proses sertifikasi DJID. Dan Bapak Ibu juga membuat akunnya dari laman tersebut. Untuk tarifnya berkisar antara 12 juta hingga 80 juta. Untuk lengkapnya akan kami tampilkan dalam gambar berikut ini, dan Bapak Ibu bisa lihat dan sesuaikan sesuai dengan produk telekomunikasi yang Bapak Ibu ingin sertifikasi DJID. Itu tadi penjelasan tentang tarif penerbitan sertifikat DJID. Dan perlu ditekankan kembali, tarif ini hanya salah satu jenis biaya yang perlu Bapak Ibu keluarkan ketika melalui proses sertifikasi DJID. Karena ada beberapa jenis biaya lagi seperti biaya pengujian produk telekomunikasi di balai uji, kemudian ada juga biaya untuk mengirimkan sampel, dan lain sebagainya. Ini penting diketahui karena untuk menganggarkan proses sertifikasi DJID perusahaan Bapak Ibu pastinya perlu dengan tepat. Karena kalau misalnya tidak
tidak dilakukan dengan tepat, maka bisa jadi merugikan perusahaan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut tentang sertifikasi DJID atau Indonesia Type Approval, produk telekomunikasi, serta berbagai informasi terkait teknologi lainnya, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.